Assalamualaikum anak-anak kelas 3. Hai, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kembali lagi belajar bersama Bu Winda. Seperti biasa, kita akan belajar tentang PABP, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Sebelum kita ke materi, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Baik anak-anak, materi kita hari ini yaitu pelajaran ke-12 tentang kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, memahami kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, menyebutkan keteladanan Nabi Ibrahim. Dan yang terakhir, menceritakan keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik anak-anak, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kisah tentang kelahiran Nabi Ibrahim. Nah, jadi Nabi Ibrahim lahir di Babilonia. Sekarang ini dinamakan negara Irak ya. Negeri kaya raya yang dipimpin oleh Raja Dolim. Dolim ini berarti raja ini tuh kejam dan jahat ya anak-anak. Bernama Raja Namrud. Rakyat hidup makmur namun tidak mengenal Allah. Mereka menyembah patung yang mereka buat sendiri. Nah, jadi patungnya ini dari kayu ya anak-anak, dipahat, kemudian setelah jadi mereka jadikan sebagai sesembahan. Menjelang kelahiran Nabi Ibrahim, Raja Namrud bermimpi akan ada anak laki-laki yang akan merebut tahtanya, membawa agama satu Tuhan, pemusnah berhala dan menjadi raja. Oleh karena itu, Raja Namrud menyuruh prajurit untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Ibu Ibrahim menyadari kehamilannya. Ia melarikan diri ke hutan dan melahirkan di sebuah gua. Ia meninggalkan bayi Ibrahim sendirian di gua dan baru kembali seminggu kemudian bersama suaminya. Atas izin Allah, Ibrahim masih hidup dengan menghisap jari jemarinya yang mengeluarkan susu. Ketika berusia 15 bulan, Nabi Ibrahim terlihat seperti anak berusia 2 tahun. Maka orang tuanya berani membawanya pulang ke rumah. Kemudian lanjut tentang kehidupan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sejak kecil hidup di lingkungan yang penuh kemusyrikan dan kekufuran. Kemusyrikan itu bagaimana, Bu? Nah, kemusyrikan itu masyarakatnya di lingkungan tersebut mereka tidak menyembah Allah anak-anak, tapi mereka menyembah Tuhan selain Allah, dan yang disembah ketika itu adalah berupa patung ya. Kemudian kekufuran itu adalah tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Beliau dibesarkan oleh seorang ayah yang tidak seiman dengannya. Ayah Ibrahim ahli dalam memahat patung. Patung-patung ini dijual kepada penduduk Babilonia. Patung-patung itulah yang kemudian dijadikan sesembahan. Ayah Ibrahim menyuruh Ibrahim untuk menjual patung-patung itu. Tetapi berkat bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim dengan halus menolak perintah ayahnya. Menurut Ibrahim, kebiasaan penduduk Babilonia termasuk ayahnya keliru. Satu-satunya cara menyadarkan penduduk Babilonia kembali ke jalan yang benar adalah menyadarkan atas kelemahan patung sebagai sesembahan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Kuasa berhak
disembah. Kemudian kisah selanjutnya, Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim itu belum tahu anak-anak siapa Tuhannya. Kalau kita tahu Tuhan kita itu adalah Allah, itu dari orang tua kita, dari guru-guru kita. Nah, sementara ketika itu Nabi Ibrahim itu adalah berdasarkan pemikirannya anak-anak. Nabi Ibrahim berpikir bahwa yang disembah oleh orang tuanya, oleh masyarakat di sekitarnya, itu bukanlah Tuhan. Nah, jadi ceritanya begini. Masyarakat Babilonia sudah lama sebagai penyembah bintang-bintang dan patung-patung. Ibrahim terus berusaha mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarganya. Ketika malam telah gelap, Ibrahim menyaksikan sebuah bintang. Dia sempat berpikir bahwa bintang itu Tuhannya. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Inilah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dalam menolak agama yang dipercayai kaumnya serta menerima Tuhan yang sebenarnya. Nabi Ibrahim melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan burung mati. Nah, jadi kisah ini itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 260. Di sini dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon supaya diperkenankan melihat kekuasaannya. "Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati." Demikianlah suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Keinginan itu dikabulkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam menangkap 4 ekor burung. Setiap burung diberi tanda. Selanjutnya burung itu dicincang, dipotong-potong ya anak-anak. Bagian-bagiannya dicampur satu sama lain. Potongan tubuh keempat burung itu dibawa lalu diletakkan di puncak 4 buah bukit. Keempat bukit itu letaknya berjauhan satu sama lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim memanggil burung-burung itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, burung-burung itu hidup kembali, semuanya utuh seperti sedia kala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tak ada yang sanggup menghalangi kehendaknya. Hanya dengan kata kun, jadilah, maka yang dikehendakinya pasti terbukti. Allah Maha Kuasa, menghidupkan yang mati sangatlah mudah baginya. Nabi Ibrahim alaihissalam telah melihat sendiri. Hatinya semakin mantap, keyakinannya semakin kuat, keimanannya semakin hebat. Kemudian lanjut, Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya yang bernama Azar. Azar tidak hanya pembuat patung, tetapi ia juga menyembah patung. Sebelum berdakwah kepada penduduk Babilonia, Nabi Ibrahim alaihissalam harus menyadarkan dulu ayahnya. Berdakwah kepada ayahnya tidaklah mudah, karena ayahnya tetap bersikukuh dengan keyakinannya. Usaha Nabi Ibrahim alaihissalam sudah maksimal, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Sebagai anak, Nabi Ibrahim sangat ingin menyelamatkan ayahnya.
Sikap ayahnya yang menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala tidak membuat Nabi Ibrahim alaihissalam larut dalam kesedihan. Sikapnya tetap teguh untuk menyebarkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi anak-anak, ayah Nabi Ibrahim sendiri itu adalah salah seorang yang menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Meskipun demikian, Nabi Ibrahim tetap menjadi anak yang berbakti dengan menghormati, patuh, dan senantiasa mendoakan ayahnya untuk bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut, Nabi Ibrahim menghancurkan patung. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah tak kenal lelah, tetapi penduduk Babilonia menolak keras. Mereka tetap pada keyakinannya, menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak kehilangan akal. Ada rencana lain barangkali penduduk Babilonia memerlukan bukti. Orang-orang Babilonia mempunyai suatu tradisi, yaitu setiap tahun mereka pergi meninggalkan negerinya. Sewaktu Raja Namrud dan kaumnya meninggalkan negeri kampung mereka, ditinggal kosong. Kesempatan itu dipergunakan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghancurkan patung-patung Raja Namrud dan kaumnya dengan kapak yang telah dipersiapkan. Mulailah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung itu satu persatu. Hanya satu patung yang paling besar tidak dihancurkan. Lalu kapak yang dipergunakan menghancurkan patung-patung itu dikalungkan di leher patung paling besar tadi. Kira-kira kenapa anak-anak patung yang paling besar justru tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim? Oke, untuk tahu jawabannya kita next ke slide berikutnya ya. Ketika Raja Namrud dan kaumnya datang ke pusat pemujaan, betapa terkejutnya mereka karena patung-patung sesembahan mereka hancur. Maka tak pelak Ibrahim yang dituduh. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya dipanggil dan diadili. Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Apakah kamu yang menghancurkan patung-patung sesembahan kami?" Kemudian, "Aku pikir barangkali berhala besar itulah yang melakukannya. Bukankah kapak yang ada di lehernya yang membuktikan perbuatannya?" kata Ibrahim. "Mana mungkin berhala bisa berbuat seperti itu?" kata Namrud. "Kalau begitu, mengapa engkau sembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa?" kata Ibrahim. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam, orang-orang yang menyaksikan banyak yang sadar. Selama ini mereka telah menyembah patung-patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Melihat keadaan demikian, Raja Namrud semakin murka. Raja Namrud akhirnya memutuskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam harus dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Wah, kasihan ya anak-anak. Coba kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Kisah Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api. Setelah kayu bakar dikumpulkan, Nabi Ibrahim alaihissalam diikat dan dilempar dengan alat pelontar yang membara. Api menjalar mendekati Nabi Ibrahim, akan tetapi ia tetap tenang. Hatinya bertawakal. Ia yakin Allah Subhanahu wa taala tak akan membiarkannya. Allah pasti menolong orang yang berjuang di jalannya. Ketika api menyala semakin besar, Raja Namrud dan pengikutnya tertawa riang. Mereka menyangka bahwa Ibrahim telah hancur menjadi abu. Akan tetapi, betapa terkejutnya mereka melihat keajaiban yang tidak disangka-sangka. Setelah api padam, Nabi Ibrahim alaihissalam tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran api dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaan dan kasih sayangnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaumnya. Kisah ini mengajarkan kepada kita untuk tetap bertawakal ya anak-anak. Dalam menghadapi kesulitan, kita harus terus memohon pertolongan kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Insya Allah pertolongan Allah itu pasti datang.
putra Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim berusia 85 tahun dan istrinya Siti Sarah 70 tahun. Namun belum dikaruniai anak. Sarah meminta Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar yang merupakan pembantu di rumahnya. Siti Hajar hamil dan kemudian lahirlah Ismail. Kemudian Siti Sarah juga hamil dan lahirlah Ishak. Dari keturunan Ishak lahirlah Nabi Musa. Dan dari keturunan Nabi Ismail lahirlah Nabi Muhammad SAW, Nabi kita tercinta ya. Oleh karena itu Ibrahim dikenal sebagai bapak para nabi atau Abul Anbiya. Diingat-ingat ya anak-anak, bapak para nabi atau Abul Anbiya. Kemudian lanjut, dari kisah Nabi Ibrahim ini kita bisa belajar sikap teladan Nabi Ibrahim ya anak-anak. Sikap-sikap ini nantinya bisa kita contoh untuk kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu bagaimana Nabi Ibrahim terus berpikir, terus mencari tahu tentang Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang patut untuk disembah. Nah, ini bisa kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari dalam hal belajar ya anak-anak. Anak-anak harus memiliki rasa ingin tahu yang kuat terhadap pelajaran anak-anak sehingga semakin semangat untuk belajar. Kemudian yang kedua, sabar dalam menghadapi kaumnya. Nah, kalau kita harus bersabar dalam menjalani kehidupan kita, baik dalam senang maupun dalam keadaan sedih. Kemudian rela berkorban demi menegakkan agama Allah. Kita juga harus begitu ya anak-anak. Kemudian tawakal dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. Berserah diri kepada Allah, percaya kepada Allah, terus berdoa kepada Allah, insya Allah yakin bahwa Allah pasti memberikan pertolongannya. Kemudian hormat, patuh, dan tetap mendoakan orang tuanya walau ayahnya menolak mengikuti ajarannya. Ini Nabi Ibrahim, meskipun orang tuanya menolak mengikutinya, Nabi Ibrahim tetap hormat, tetap patuh, dan tetap mendoakan. Nah, kita juga seharusnya seperti itu ya. Hormat, patuh, dan mendoakan orang tua. Nah, kita masuk ke sesi ayo berlatih. Nah, di sini Bu Binda punya beberapa soal. Nanti anak-anak jawab dulu, kemudian tulis jawabannya di selembar kertas ya. Oke, Bu Binda bacakan soalnya ya. Isilah dengan jawaban yang singkat dan benar. Nomor 1, Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di titik-titik. Nomor 2, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam bernama titik-titik. Nomor 3, Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim, yaitu titik-titik. Nomor 4, penduduk Babilonia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi menyembah apa ayo? Kemudian nomor 5, Ibrahim hidup di lingkungan yang penuh dengan perbuatan titik-titik. Oke, sudah tahu kan jawabannya? Sudah ya. Oke, untuk itu kita lanjut ke lembar pembahasannya. Nah, jadi ini dia jawabannya. Nomor 1, Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di, ya betul sekali, Babilonia. Nomor 2, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Azar. Kemudian nomor 3, Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim, yaitu Raja Namrud. Nomor 4, penduduk Babilonia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi menyembah patung. Nah, patung-patung yang dibuat sendiri ya anak-anak. Kemudian nomor 5, Ibrahim hidup di lingkungan yang penuh dengan perbuatan kufur dan musyrik, yaitu menyekutukan Allah ya anak-anak. Gimana? Betul semua kan? Insya Allah betul semua ya. Ini kalau misalkan belum, anak-anak belajar lagi, kemudian nanti belajar berlatih lagi. Oke, semangat. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Nah, bila anak-anak ada pertanyaan bisa diketikkan di kolom komentar ya. Atau bisa juga ketikkan nama dan asal sekolah kalian agar kita saling mengenal.
Sekian dulu pelajaran dari Bu Winda, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.